Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Seluruh hamba Allah yang bertugas pada kebaktian hari ini mengucapkan shalom dan selamat hari Minggu. Saudara-saudari, seperti biasanya di awal kebaktian ini kami akan menyampaikan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita selama seminggu yang telah berlalu, dan rencana-rencana gereja kita selama seminggu ke depan. Warta Jemaat 1. Kebaktian Minggu KKR diberitahukan kepada jemaat pada hari Minggu 31 Mei tahun 2020. Kebaktian KKR dilaksanakan melalui Zoom meeting jam 17 WIB kepada orang tua yang mempunyai anak KKR. Warta ini dapat diperhatikan. Kedua, aksi Diakonia GPKP Runggun Surabaya diberitahukan kepada jemaat telah dibuka dompet peduli jemaat GPKP Runggun Surabaya guna menampung sumbangan dari jemaat dan donatur. Nomor rekening 4360 164450 atas nama Posma Suranta Pelawi. Total dana masuk per 28 Mei 2020, dana yang masuk sebesar 17.450.000 dengan rincian sebagai berikut. Saldo awal dibuka sebanyak 500.000. Keluarga sektor selatan sebanyak 4.800.000 dengan 11 keluarga. Sektor barat 1 4 juta dengan 5 keluarga. Sektor barat 2 sebanyak 3.500.000 dengan 3 keluarga. Sektor timur sebanyak 3.500.000 dengan 7 keluarga. Sektor timur dari anak kami Permata sebanyak 1.150.000 dengan 3 orang. Dana yang keluar tanggal 16 Mei 2020 sebanyak 5.750.000 dengan alokasi 23 paket untuk jemaat. Tanggal 24 Mei 2020 dana yang keluar sebanyak 2.600.000 dengan alokasi 8 paket untuk anak Permata kita. Saldo akhir per 24 Mei 2020 sebanyak 9.100.000. Berita sakit. Beberapa hari yang lalu orang tua kita Nande Katarina Stepu Buru Sembiring diopname di rumah sakit RSI Jemur Sari. Dan sekarang proses pemulihan di rumah.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini adalah Hari Raya Pantekosta, di mana kita memperingati Hari Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, memampukan kita bersaksi tentang karya Roh Kudus, memperbaharui dan mempersatukan kita. Ibadah ini juga memampukan kita menjadi penolong bagi saudara-saudari kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan menyembah Allah yang Maha Kudus. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan 2. Kebaktian Pentakosta ini dimulai dalam nama Allah Bapa, sumber kehidupan, dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan di dalam nama Roh Kudus yang datang untuk menyertai kehidupan manusia kini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera turun atas kita yang telah menerima Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Amin.
Berita Pentakosta tentang karya dan karsa Allah. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Berdasarkan firman Allah ini, marilah kita memuji Tuhan dipandu song leader. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan akan kekhawatiran hidup. Yesus Kristus telah naik ke surga dan Dia akan datang kepada kita dalam rupa Roh Kudus. Tuhan berkehendak agar kita yang akan meneruskan karyanya di dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita. Aku mengaku ya Allah, seringkali aku belum menyiapkan hati dan pikiranku menjadi tempat bersemayam Roh Kudus untuk menguasai kehidupanku. Roh Kudus adalah penolong yang memberikan kekuatan dan hikmat yang dijanjikan Allah kepada kita. Aku mengaku ya Allah, sering akui lupa bahwa Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus menjadi penolongku, sehingga seringkali aku tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup, bahkan salah dalam menempatkan diri terhadap sesama manusia. Diberikan kesempatan untuk merenungkan seluruh ketidakmampuan kita dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengaku kesalahan kita kepada Tuhan melalui nyanyian yang dipandu oleh song leader. Dia
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sabda Allah untuk menguatkan. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita untuk menguatkan kita dalam menampaki kehidupan ini. Demikian, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dipandu song leader. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Menyampaikan firman Allah. Pembacaan firman Allah bagian pertama diambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-26, demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kecederaan, roh pencemooh, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan bagi kami memuliakan dan memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami dalam kami menjalani hidup yang penuh dengan pencobaan, yang penuh dengan ketakutan ini. Kiranya firman-Mu memantapkan kami dalam menapaki dan menjalani hari-hari hidup kami. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti, boleh kami terima, dan boleh kami simpan dalam hati dan pikiran kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan, tidak ada kekuatan dalam dirinya. Untuk itu Roh Kudus Tuhanlah yang menguasai dan memimpinnya, supaya setiap kata yang keluar dari mulutnya itu semuanya oleh karena pengajaran daripada Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta ini, yang kita ambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, atau disebut juga dengan hari Pentakosta. Pentakosta secara umum atau dalam perjanjian lama diartikan kepada dua hal. Yang pertama, Pentakosta itu adalah perayaan hari panen bagi orang Yahudi, di mana itu adalah
pesta untuk menyerahkan hasil gandum, hasil panen yang pertama, yang terbaik bagi umat Tuhan. Kemudian istilah Pentakosta yang kedua di Perjanjian Lama itu dimaknai sebagai hari turunnya Taurat kepada umat Allah yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai. Kemudian Pentakosta bagi kita orang Kristen atau dalam Perjanjian Baru adalah hari pencurahan turunnya Roh Kudus. Kalau kita lihat istilah Pentakosta dengan tiga hal ini, baik pesta panen, diberikannya hukum Taurat bagi orang Israel, maupun hari turunnya Roh Kudus atau dicurahkannya Roh Kudus, ini merupakan perayaan atau hal besar di mana Tuhan tetap memberkati umatnya. Kalau di Perjanjian Lama berkat Tuhan ditunjukkan melalui hal-hal yang bersifat lahiriah, sehat, tidak sakit, panen melimpah. Siapa yang ikut hukum Taurat akan diberkati juga secara lahiriah, banyak rezeki. Tapi Pentakosta secara kekristenan atau di Perjanjian Baru, berkat itu bukan lagi hanya bersifat berkat lahiriah, tapi Roh Kudus yang dicurahkan bagi semua orang percaya adalah menunjukkan kasih setia Tuhan, bukan hanya dalam bentuk berkat secara lahiriah atau fisik, tapi bagaimana Tuhan memberkati umatnya dengan berkat keselamatan, dengan berkat rohani, meneguhkan spirit, semangat, terlebih pengharapan anak-anak Tuhan dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dan ketiga hal ini, Pentakosta harus dirayakan dengan sukacita, dengan sebuah pengharapan dan iman bahwa Allah bersama dengan kita, bahwa Allah tetap memberkati kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, perayaan Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya ini merupakan sebuah jaminan. Ini merupakan sebuah janji yang Tuhan tepati ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan katakan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu, tapi aku akan memberikan penolong bagimu. Maka melalui peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, ini sebagai sebuah penghiburan bagi orang-orang beriman. Dengan demikian Tuhan Yesus tidak meninggalkan orang yang beriman sebagai yatim piatu lagi, tapi Dia memberikan seorang penolong, di mana Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah penolong yang memimpin hidup orang beriman. Roh Kudus berperan sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai penghibur dan teman yang setia. Roh Kudus menuntun orang beriman agar sanggup hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Inilah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat arti atau asal kata dari Roh Kudus itu, bahasa Yunaninya dituliskan parakletos. Parakletos, yang secara umum diterjemahkan sebagai penolong, sebagai penentram jiwa atau pemberi pengharapan, sekaligus sebagai pengacara atau penasehat kita. Parakletos diambil dari dua kata. Yang pertama, para. Para itu berarti di samping, atau berada di samping, berjalan di samping. Kemudian kata yang kedua, kletos. Kletos itu artinya yang dipanggil.
Jadi kalau kita satukan kata parakletos secara harfiah kira-kira artinya yang ada bersama kita dan yang biasa kita panggil. Yang ada bersama kita dan biasa kita panggil. Siapa yang sering kita panggil dalam setiap perkara hidup kita? Mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin saudara kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita atau anak kita, atau orang tua kita. Tapi sebagai orang yang beriman, dalam setiap perkara hidup kita, yang paling sering kita panggil ketika kita menghadapi perkara sulit dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhanlah yang paling sering kita panggil untuk membantu dan bersama kita melewati masa-masa sulit hidup kita. Kalau diambil dari kata parakletos tadi, ini sebenarnya asal kata parakletos ini dulu biasa dipakai aslinya untuk seorang pendamping ketika membela sebuah perkara di pengadilan atau di mahkamah. Jadi kira-kira parakletos ini adalah seorang pengacara atau pembela. Pembela seorang terdakwa, pembela seorang yang pesakitan di pengadilan. Dan tugas seorang pengacara adalah meringankan hukuman atau kalau bisa membuktikan bahwa terdakwa itu tidak bersalah dan akan dibebaskan dari segala tuntutan. Itu tugas seorang pembela. Maka bisa dikatakan Roh Kudus itu adalah seorang pembela yang menolong kita, yang membawa syafaat kepada Tuhan supaya kita ini diselamatkan, supaya kita ini bisa diberikan sebuah petunjuk, tuntunan. Maka dengan kata lain, peran daripada Roh Kudus itu adalah membisikkan suara kebenaran ketika kita berjalan dalam kesesatan. Kalau kita pernah nonton sinetron atau siaran televisi yang berbau agama atau kita katakanlah sedikit hal-hal spiritual, beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa sinetron di televisi swasta yang mempertontonkan dengan alur cerita bahwa dalam diri kita ini seolah-olah ada dua pribadi yang berbeda. Jadi kalau seseorang itu ragu dalam hidupnya atau dia mau melakukan sebuah perbuatan dosa ataupun kebaikan, maka tiba-tiba muncul atau keluar dari dirinya yang mirip dengan dia tapi dengan dua pakaian yang berbeda, satu hitam, satu putih. Dan kedua sosok ini membisikkan sesuatu yang bertolak belakang. Yang hitam selalu berbisik bilang apa? Wah, ini kamu jangan buat kebaikan. Kalau ada uang ambil saja supaya kamu bisa makan, supaya kamu bisa beli ini, beli itu, pakai ini, pakai itu, curi saja, ambil saja. Tapi yang pakaian putih membisikkan kebalikannya, jangan kau ambil yang bukan hakmu. Jangan kau ambil, kasihan yang punya itu. Jangan kau ambil, nanti kamu berdosa. Saudara-saudari, seperti itulah peran parakletos dalam hidup kita, yang mendampingi kita dan membisikkan sesuatu yang positif, yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang mewujudkan putih tadi dalam diri kita. Inilah peran parakletos, inilah peran penolong kita, inilah peran pendamping kita, inilah peran penghibur kita dalam kedukaan kita, dalam ketakutan kita menjalani hari-hari hidup kita ini. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, di Minggu Pentakosta ini kita melihat bagaimana tuntunan Allah melalui Roh-Nya yang terus berjalan, berlanjut, sekalipun umat Tuhan itu tidak melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Ini bisa kita lihat
dari bahan khotbah kita tadi yang diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam Yesaya 63 tadi, di sana menceritakan bagaimana keluhan umat Tuhan Israel yang baru keluar dari tanah perbudakan di Babilonia. Lebih kurang 70 tahun mereka dibuang ke Babil. Oleh karena Tuhan mau memurnikan umatnya kembali yang sudah jauh meninggalkan kehendak Tuhan, yang selama ini dalam kemakmuran hidupnya sudah menduakan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa lain, Baal-Baal, yang dalam kemakmurannya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena terjadi penindasan terhadap yang lemah, di mana keadilan dibolak-balikkan oleh orang yang punya uang dan kekuasaan. Ini membuat Tuhan marah, maka sebagai pemurnian umatnya Tuhan membuang umatnya ke Babil pada waktu itu. Dan bahan khotbah kita dalam Yesaya pasal 63 ini adalah peristiwa di mana umat Tuhan itu sudah kembali dari pembuangan di Babil. Tapi apakah ketika mereka sampai di tanah Yerusalem atau tanah Kanaan kembali, apakah ada sukacita? Apakah mereka berbahagia ketika mereka mendapati tanah nenek moyangnya kembali, tanah Kanaan atau Yerusalem itu? Ternyata tidak. Sekalipun mereka sudah bebas, tidak lagi diperbudak di Babil, tapi realitasnya mereka masih terus merintih dan menangis. Kenapa? Karena begitu mereka kembali ke Yerusalem, apa yang mereka dapati? Yang mereka dapati adalah kehancuran. Rumah tempat tinggal mereka sudah hancur. Tembok Yerusalem sudah hancur. Ladang-ladang mereka yang dulu subur dengan tanaman anggurnya, gandumnya, semuanya sudah hancur dan rusak. Dan yang paling menyedihkan, bait Allah di Yerusalem juga sudah diruntuhkan. Ini membuat hati umat Tuhan yang sudah kembali dari pembuangan di Babil pada waktu itu berduka cita, bersedih, dan mereka berteriak sama seperti yang dituliskan di ayat 11 bagian B tadi. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut? Ada kata di manakah dia? Dia di sini adalah Tuhan yang mereka sembah. Dia yang membebaskan umat Tuhan dari perbudakan itu. Ada semacam jeritan batin, ada semacam kesedihan melihat keadaan Yerusalem pada waktu itu. Dan seketika itu juga memunculkan memori indah dalam hati mereka, dalam ingatan mereka, bahwa nenek moyang mereka dulu juga dengan perbuatan Tuhan dibebaskan dari perbudakan di Mesir melalui Musa pada waktu itu. Ini yang disampaikan dari bahan khotbah kita, Yesaya pasal 63 ini, di mana mereka mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan melalui Roh Tuhan yang dicurahkan bagi umatnya, dan ada di hati mereka masing-masing Roh Allah itu untuk melakukan sebuah karya yang besar, yaitu menuntun umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Dan memori itu kembali terngiang dan teringat bagi anak-anak Tuhan, bangsa Yehuda yang sudah kembali dari perbudakan di Babil. Maka dalam ceritanya, di manakah dia yang dulu membebaskan nenek moyang kami dari Mesir, yang memimpin umat Tuhan 2 juta lebih menyeberangi Laut Teberau
hal yang tidak mungkin. Di mana Tuhan yang memimpin nenek moyang kami melewati padang gurun, panasnya gurun, dinginnya gurun malam, dengan tiang api pada waktu malam dan tiang embun atau tiang awan pada waktu siang. Di manakah Dia sekarang ini? Di manakah Dia yang memberikan mana kepada nenek moyang kami ketika mereka berteriak, mereka lapar? Di manakah Dia ketika Dia memberikan burung puyuh untuk menjadi makanan pengganti daging ketika mereka berteriak mau minta daging? Di manakah Dia yang memusnahkan, yang mengalahkan tentara Firaun yang mencoba mengejar bangsa Israel keluar dari Mesir? Ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan di hati umat Tuhan yang sudah pulang dari pembuangan di Babil. Tuhan, mengapa Roh-Mu meninggalkan kami? Mengapa perbuatan itu tidak lagi Engkau lakukan bagi kami ketika kami di Babil, ketika kami pulang ke Yerusalem? Kira-kira seperti itu jeritan mereka. Saudara-saudari, apakah benar bahwa Roh Tuhan itu sudah tidak lagi bersama dengan mereka? Apakah benar Dia yang dimaksud tadi, Allah pencipta langit dan bumi, Dia sebagai pembebas dan pemelihara umatnya, sudah melupakan Israel? Tidak. Roh Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Itu yang disampaikan tadi dari Yesaya 63. Roh Allah ada di tengah-tengah mereka dan berdiam di hati mereka. Maka fungsi Roh Allah dalam hati dan ada di tengah-tengah mereka adalah bagaimana Allah terus memimpin umatnya. Sekalipun cara Allah memimpin, cara Allah menuntun umatnya terkadang misterius bagi manusia. Tapi satu hal yang pasti, Allah melalui Rohnya tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah terus berada di tengah-tengah umatnya, bahkan berada di dalam hati umatnya untuk memimpin, untuk menghibur dan menjadi pembela umatnya dalam perkara-perkara yang sulit untuk dilewati oleh umatnya. Tapi terkadang, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita ini sama seperti orang yang menyetel radio. Sebenarnya masing-masing stasiun radio sudah memancarkan sinyal siarannya. Tapi tergantung kita mau tangkap sinyal yang mana. 100 FM kah? Atau 110 FM? Atau 120 FM? Pilihan ada pada kita. Maka jangan tanyakan kenapa ini nggak dapat sinyalnya, ini nggak dapat siaran lagi ini. Ternyata kita tidak menyetel siaran radionya berdasarkan sinyal FM yang sudah ditetapkan pemancar radio itu. Demikian juga Roh Kudus sudah dicurahkan bagi orang-orang percaya ketika hari Pentakosta. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dilimpahkan. Persoalannya sekarang, apakah kita sudah mengarahkan hati kita? Apakah kita sudah mendengarkan Roh Kudus itu dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengarahkan hidup kita? Apakah sudah mengarahkan hati kita kepada pancaran Roh Kudus itu dalam hidup kita? Ini yang menjadi persoalan kehidupan kita setiap harinya. Maka saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita meragukan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita meragukan seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita dalam kesusahan-kesusahan kita. Percayalah bahwa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya itu dengan setia mendampingi kita, menghibur kita, menjaga kita, dan mengarahkan kita untuk terus berjalan dalam koridor firman Tuhan. Maka jangan tanyakan, di manakah Dia? Di manakah Dia yang dulu membebaskan umatnya Israel?
Di manakah dia yang dulu menyelamatkan umatnya Israel? Dia tidak di mana-mana. Dia ada di sini. Dia Parakletos. Dia ada di samping kita yang terus membimbing dan mengajar kita. Dia tidak jauh, tapi dia ada selalu di samping kita, di sampingku, di sampingmu, di samping kita semuanya untuk menolong dan menguatkan kita. Tergantung kita, mau nggak dengarkan bisikan Roh Kudus, mau nggak dituntun dan dihibur oleh Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Pentakosta, di mana tema yang diangkat bagi kita adalah Tuhan menuntun umatnya, bahwa Roh Kudus Tuhan itu terus menuntun kita kepada kebenarannya. Seperti peran Roh Kudus itu sendiri, bahwa Roh Kudus yang diberikan dan dicurahkan kepada setiap orang percaya, yang pertama berperan adalah menghibur. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian yang kedua, peran Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia dari dosa-dosa. Bahwa Roh Kudus itu terus berbisik supaya kita ini bertobat, supaya kita tuh insaf dari segala dosa kita. Yohanes pasal 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ia di sana adalah menunjuk Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, peran Roh Kudus adalah mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Bahwa Roh Kudus itu mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita, supaya hidup kita bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu terus memperbaharui kita menjadi manusia yang baru, dengan istilah lahir baru, ciptaan yang baru. Tentu dengan segala konsekuensi adalah kita juga harus berubah seturut dan segambar dengan Allah. Yang keempat, peran Roh Kudus itu adalah menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu menolong kita dalam segala perkara hidup kita. Maka terus minta, sama seperti arti dari Parakletos tadi, yang di samping kita, yang berjalan bersama kita, yang selalu kita minta tolong. Itulah Parakletos, itulah Roh Kudus yang berfungsi, berperan untuk menolong kita dalam segala perkara hidup kita. Yang kelima, peran Roh Kudus itu adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, yaitu kebenaran yang asasi berdasarkan kehendak Bapa. Yohanes 16 ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus juga memberkati kita dan memberikan kita karunia-karunia roh. Roh Kudus memberikan talenta, karunia yang berbeda-beda bagi kita semuanya. Ini peran-peran daripada Roh Kudus. Maka mari kita pegang, kita dengarkan, kita ikuti apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh Kudus itu bisikkan, apa yang Roh Kudus itu tuntunkan bagi kita. Jangan mengeraskan hati, jangan lagi mengeraskan hati, tapi tetaplah kita mau terus dipimpin, mau terus diajar, diarahkan
oleh roh kebenaran itu sendiri, yaitu Roh Kudus Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam roh, keinginan daging itu pasti dikalahkan. Seperti bacaan kita bagian pertama, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 dikatakan bahwa antara keinginan daging dengan keinginan roh itu nggak bisa disatukan. Itu berlawanan. Kalau kita hidup dalam keinginan daging, maka Roh Kudus itu tidak akan bekerja dalam kita. Tapi menurut Galatia pasal 5 ayat 16b tadi dikatakan demikian. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku percaya, katakan, roh Tuhan tetap memegang tanganku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu cerita atau ilustrasi di mana di satu tempat diadakan satu atraksi, seorang sirkus atau atraksi sirkus yang mengundang begitu banyak orang, termasuk wartawan-wartawan. Kenapa? Karena aksi pemain sirkus ini aksi yang berbahaya, bahkan mengancam nyawa, yaitu permainan berjalan di atas seutas tali melewati satu lembah yang begitu dalam. Jadi tali ini panjangnya kira-kira antara jarak satu lembah ke lembah yang lain itu kira-kira ada 150 meter, lumayan panjang. Tapi dalamnya ini yang paling mengerikan, ada 100 meter ke dalam. Jadi dengan kata lain, kalau ini pemain akrobat ini atau seorang pemain sirkus ini nanti gagal melaksanakan aksinya, dia akan jatuh dan bisa dipastikan dia pasti mati. Maka diadakanlah sebuah atraksi sirkus ini. Banyak orang datang menonton, termasuk wartawan, dan wartawan juga datang ke lokasi tempat dilakukan sirkus ini. Maka di sana mulailah orang mengeluh-ngeluhkan nama pemain sirkus itu. Waduh, hebat, tepuk tangan gitu kira-kira. Kemudian dia mencoba berjalan melewati tali itu. Waduh, orang langsung seketika berdiam semua, tegang. Kenapa? Kalau ini gagal, dia jatuh, aku akan menjadi saksi akan kematiannya gitu kira-kira. Menakutkan, mencekam, semua orang takut. Dia mencoba berjalan, mau jatuh pula gitu kira-kira. Wah, orang berteriak lagi. Dia pakai tongkat yang panjang sebagai penyeimbang, lewat, ternyata dia bisa melewatinya dengan selamat. Wah, semua orang bertepuk tangan. Semua orang bertepuk tangan. Kemudian dia menyeberangi lagi, naik sepeda lagi. Wah, sepeda dayung lagi, dia jalani lagi. Semua orang histeris, tercengang gitu, takut jatuh ini, mati pasti pemain sirkus ini. Ternyata dia berhasil lagi melewatinya. Wah, semua tepuk tangan dan bergembira. Kemudian pemain sirkus itu berbicara dari atas, dia bilang apa? Saudara-saudara, kalau aku berjalan ini dari tali ini nggak pakai tongkat penyeimbang, apakah kalian percaya kalau aku bisa melewatinya dengan selamat? Wah, semua yang nonton tadi bilang apa? Karena sudah lihat aksi beberapa kali berhasil, semua bilang percaya, kami percaya kamu bisa melewatinya. Kemudian pemain sirkus ini bertanya kembali, oke, kalau kalian percaya saya bisa melewatinya, berjalan ke sana dengan selamat, siapa yang mau jadi relawan untuk menjadi temanku melewati tali ini? Nanti aku pegang tangannya gitu kira-kira, atau aku gendong dia. Siapa yang mau jadi relawan? Wah, semua diam, gak ada yang mau satu pun, karena takut jatuh dan mati. Padahal tadi statementnya percaya gitu kira-kira. Lalu tiba-tiba dari kerumunan orang banyak itu ada seorang anak kecil yang masih berumur 7 tahun keluar dari kerumunan massa. Dia bilang, saya mau ikut gitu kira-kira. Waduh, langsung orang histeris semua. Jangan dek, jangan nak, nanti kamu jatuh gitu kira-kira. Tapi anak itu tetap bandel, naik dia ke atas.
lalu ditaruh di pundak pemain sirkus itu. Ditaruh di pundaknya, lalu mulailah pemain sirkus itu berjalan di atas tali itu dengan mengendong anak yang masih kecil itu. Apa yang terjadi? Semua orang histeris, tegang. Ada yang saling menyalahkan, ini anak siapa ini, mana bapaknya ini, kok nggak dilarangnya anaknya ini ikut ini pemain sirkus, jatuh nanti gimana, bisa mati. Wah, banyak komentar-komentar miring dari orang yang menonton pada waktu itu. Tapi beriring terus berjalan pelan-pelan pemain sirkusnya, bisa menyeberangi dengan selamat, dan semua orang bertepuk tangan, semua orang memberikan aplaus luar biasa. Lalu ketika atraksi itu sudah selesai, anak tadi turun kembali. Lalu banyak orang bertanya, termasuk wartawan-wartawan memfoto anak kecil itu. Dek, kenapa kamu mau ikut naik tadi sama pemain sirkus itu? Apa nggak takut jatuh? Apa nggak takut mati nanti kamu? Ini masih kecil lagi, kenapa ini kok nggak takut? Gitu kira-kira. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Lalu anak itu menjawab, kenapa aku harus takut? Karena dia adalah bapakku. Wah, ternyata pemain sirkus inilah bapaknya. Anak kecil ini percaya sekali bahwa bapaknya pasti menjaga dia dengan selamat, karena dia adalah bapakku. Jawaban anak ini meyakinkan semua bahwa kalau kita bersama dengan bapak kita pasti percaya dia akan memberikan yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bukankah perbuatan Allah kita melalui Roh Kudus itu juga seperti ini? Dia terus menuntun kita kepada keselamatan dan kebenaran itu. Sekalipun kita ragu, sekalipun kita takut. Secara iman kita sering sekali dipertanyakan, apakah engkau percaya kepada Yesus? Apakah kamu percaya Roh Kudus itu akan menjagamu, mengajar dan menolongmu? Kita akan menjawab, ya percaya. Tapi realitasnya, ketika persoalan hidup datang, ketika masalah hidup datang, ketika wabah COVID-19 seperti sekarang ini datang menghantui, semua kita bertanya, di manakah dia? Mana kau Tuhan? Di mana Roh Kudus itu? Jawabannya, jadilah seperti anak kecil itu yang percaya akan tuntunan tangan Bapaknya, bahwa Bapa kita melalui Rohnya yang kudus terus memegang tangan kita, terus menuntun kita untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa susah. Sekalipun secara dimensi efek dari corona ini luar biasa banyak mengenai kita, baik soal ekonomi, ketakutan soal penyakit, ketakutan akan kematian, ketakutan yang lainnya. Dimensi yang paling kecil tapi ini menyakitkan sebenarnya adalah kita terpenjara di rumah masing-masing. Tapi apakah kita pantas untuk menyatakan di manakah dia? Tidak. Percayalah bahwa Tuhan terus menuntun kita. Roh Kudus itu terus menghibur kita dalam segala perkara dan keadaan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di Minggu Pentakosta ini, biarkan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, Parakletos itu terus mendampingi kami, menjadi penolong, menjadi pembela kami, menjadi penghibur kami dalam segala keadaan dan perkara hidup kami. Topang kami, kuatkan kami Tuhan, untuk terus berpegang pada Roh Kudus-Mu yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bersama bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman seperti semua orang percaya dimanapun berada mengakuinya. Kita ucapkan bersama-sama.
Kami persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Allah. Firman Allah yang menjadi dasar dalam kita menyampaikan persembahan diambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saat kita menyampaikan persembahan syukur, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menaikkan persembahan kita dan doa syafaat kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Pada hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah dan di tempat kami masing-masing. Tapi melalui media online ini kami boleh bertemu dan bersekutu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, oleh karena berkat Tuhan yang terus melimpah dan mencukupkan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tanda hormat dan tanda syukur kami telah kumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan melalui persembahan yang kecil ini menjadi dupa, menjadi korban bakaran yang harum untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, GBKP dimanapun berada, secara khusus GBKP Majelis Runggun Surabaya. Selama sepekan ke depan Tuhan, banyak hal pelayanan yang akan kami laksanakan, baik PJJ di semua sektor secara online, maupun pelaksanaan pelayanan kebaktian sekolah minggu yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu sore jam 5 dan jam 6 sore untuk semua kelas, baik balita, anak kecil dan anak tanggung maupun kelas remaja. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan meskipun dalam keterbatasan kami, tapi kami tahu Tuhan memperlengkapi dan Tuhan yang menyempurnakannya.
Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur kehadirat-Mu untuk semua anak-anak Tuhan yang telah mengumpulkan persembahan persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur. Dan bahagian daripada itu, beberapa dari jemaat Tuhan juga ambil bagian dalam dompet peduli kasih, dalam konteks membantu semua jemaat-jemaat Tuhan yang terdampak secara ekonomi oleh karena wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam persembahan persepuluhan, ucapan syukur, maupun dalam dompet kepedulian kasih yang dilaksanakan oleh GBKP Renggun Surabaya. Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati rezeki, kesehatan, dan damai sejahtera Kristus bagi mereka dan keluarganya. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan ibadah penghiburan yang akan kami laksanakan kepada keluarga Bapak Gianes Pranginangin. Oleh karena beberapa hari yang lalu orang tua kami, Nini Iting Gianes, telah kembali kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, ibadah penghiburan ini kami akan laksanakan secara Zoom meeting atau secara online pada hari Senin sore. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati acara ibadah penghiburan ini. Semua petugas-petugas, semua pelayan-pelayan, terkhusus keluarga Bapak Gianes Pranginangin, Tuhan juga berkati. Dan Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang akan ikut ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah penghiburan secara online atau Zoom meeting ini. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sedang terbaring sakit. Beberapa hari yang lalu Tuhan, orang tua kami Nandi Katarina Karo-Karo atau Nandi Katarina Beru Sembiring diopname di Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Tapi puji Tuhan, orang tua kami ini boleh kembali ke rumah. Dalam proses pemulihannya kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan, Tuhan menguatkan dan Tuhan menyembuhkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan seminggu ke depan ini. Kami berdoa secara khusus untuk anak Tuhan Alpin Kristianta Sembiring, Imelda Berubarus, Bapak Nina Ginting, Stefani Beru Purba, Nande Tasya Sembiring, Arnold Purba, Hiskia Juanta Ginting, dan keluarga yang berulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Gloria Sinulingga. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, memberikan umur yang panjang, kesehatan, damai sejahtera Kristus mencukupkan mereka semuanya. Dan keluarga yang berulang tahun juga, Tuhan memberikan tetap damai sejahtera-Mu, menjadi sukacita penuh dalam segala perkara hidup dan keluarganya. Kasih dari Kristus memperlengkapi dan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkenan dan Engkau memberkati kekasih kami dan keluarga yang berulang tahun perkawinan ini. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, presiden kami, maupun jajaran menteri dan semua pemimpin daerah kami dalam memimpin bangsa dan daerah kami, mengambil kebijakan-kebijakan terbaik terlebih dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka supaya mereka mengambil sebuah kebijaksanaan yang terbaik dalam penindakan maupun pencegahan apa yang dikatakan dengan wabah COVID-19 ini. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Banyaklah yang mau kami mintakan kepadamu, tapi kami tahu Engkau telah terlebih dahulu mencukupkan dan menyempurnakan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kami undang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Kita sampai kepada janji kepada Allah. Allah telah menggenapi janjinya, memberikan Roh Kudus untuk menolong dan mengajar anak-anaknya. Kami berjanji ya Allah,
untuk memberikan hati dan pikiran kami untuk ditempati Roh Kudus yang akan menjadi penolong dan pengajar bagi kami. Roh Kudus adalah Allah yang hadir, menguasai kehidupanmu. Kami berjanji ya Tuhan, untuk senantiasa mengingat Allah melalui Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami. Engkaulah penolong yang memampukan kami menghadapi seluruh pergumulan hidup. Untuk menguatkan ikatan perjanjian kita dengan Allah, marilah kita bersama bernyanyi. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, persiapkanlah hidupmu menjadi tempat Roh Kudus bersemayam, dan terimalah berkat dari Allah. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, menjadikan saudara layak tetap kuat dan teguh. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita pada hari Minggu ini telah selesai. Kita masuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bagi kita semua, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita telah dapat menyelesaikan kebaktian kita di hari Minggu ini dengan baik
walaupun dilaksanakan secara video streaming. Kepada Ibu, saudara-saudari sekalian, himbauan untuk kita semua supaya kita tetap mentaati prosedur yang pemerintah kita anjurkan supaya kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kita tetap berada di rumah, jaga kebersihan, tetap jaga kondisi kesehatan semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.